Perkenalkan, nama saya Alvina Silvi Umairot dengan NIM 21777002333. Hai teman-teman, nama saya Monika Angelina Anggi Baitanu, NIM 19100200067. Perkenalkan, nama saya Valdo Payon dengan NIM 191002063. Perkenalkan, saya Kokoli Yundiarni Karim, NIM 1910027 dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Sinyo Paulus Ninogasu dengan NIM 191002075. Perkenalkan, nama saya Gabriela Septiara Aurelia Muda dengan NIM 19100200069. Perusahaan operator telekomunikasi PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo memberikan tanggapan mengenai vonis denda yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP dalam mitra Ernst & Young di Indonesia. Vonis itu atas hasil audit laporan keuangan kliennya atau perusahaan telekomunikasi yang tidak disertai dengan bukti yang memadai. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 di mana juru bicara Indosat Deva Rahman menyatakan Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat atau Public Company Accounting Oversight Board (PCOB) mengeluarkan putusan sanksi atau disebut dengan an order instituting disciplinary proceedings, making findings and imposing sanctions sehubungan dengan PCOB dalam pemeriksaannya terhadap kantor akuntan publik yang diduga disertai dengan anggota yang terlibat yaitu Sungkoro, Purwanto, dan Surja, dan beberapa mitra afiliasi atau biasa disebut dengan responden. Dilansir dari kantor berita Reuters, kantor akuntan mitra EY di Indonesia itu telah sepakat untuk membayar denda senilai 1 juta US dollar atau sekitar 13,3 miliar rupiah kepada regulator Amerika Serikat. Seiring dengan EY di Indonesia yang telah divonis gagal dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan kliennya pada waktu Kamis 9 Februari 2017 waktu Washington. Sementara itu, menurut Deva, selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, PT Indosat sendiri telah merevaluasi kebijakan akuntansi yang relevan dan juga memperbaiki internal controls over financial reporting. Hasilnya sudah dilaporkan kepada Otoritas Bursa Efek Amerika Serikat atau biasa disebut dengan Securities of Exchange Commissions atau SEC pada 2012 dan 2013, di mana laporan keuangan pada 2011 telah disajikan kembali. Di sisi lain, terungkap bahwa PT Indosat Tbk itu tidak tepat dalam mencatat akuntansi penjualan sebanyak kurang lebih 2.500 menara kepada PT Tower bersama infrastruktur Tbk yang diikuti dengan sewa kembali. PT Indosat Tbk sendiri merevisi laporan keuangan dari tahun 2010, 2011, dan 9 bulan pertama di tahun 2012. Adapun nilai potensial dari keseluruhan transaksi itu senilai 541,5 juta US dollar. Penyebab terjadinya kecurangan tersebut adalah PT Indosat yang menyebutkan kompleksitas dan pertimbangan yang tinggi dalam menentukan pencatatan akuntansi yang tepat. Ernst & Young Indonesia dinilai tergesa-gesa dalam menerbitkan laporan audit kepada kliennya, ditambah dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Firma dan kedua mitra tersebut dinilai melalaikan tugas dasarnya dalam bukti audit yang memadai. Menanggapi hal ini, Ernst & Young Indonesia sendiri telah mengakui bahwa permasalahan tersebut telah melanggar kode etik profesi akuntan secara global dan berjanji untuk memperketat proses audit dan kebijakannya. Dampak dari revisi laporan keuangan 9 bulan pertama di tahun 2012 menyebabkan penurunan jumlah laba langsung yang diakui dari 2.187 triliun menjadi 1.125 triliun, lalu menjadi peningkatan laba yang ditangguhkan senilai 68.635 miliar menjadi 1.410 triliun. Akibat terhadap kinerja PT Indosat pada saat itu adalah penurunan laba senilai 1.079 triliun, lalu peningkatan aset senilai 2.160 triliun, dan juga peningkatan kewajiban menjadi 3.315 triliun. PCAOB memberikan sanksi berupa yang pertama itu denda senilai 1 juta US dollar kepada Ernst & Young Indonesia
Yang kedua, denda kepada Roy Imam Wirharja senilai $20.000 yang ditambah dengan larangan operasi selama 5 tahun. Dan denda yang terakhir adalah denda senilai $10.000 kepada mantan Direktur EY Asia Pasifik yaitu Rendal Lely dengan larangan operasi selama 1 tahun. Di mana menurut PSA 1 yang telah direvisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh suatu keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Analisis kasus berdasarkan studi kasus yang telah disampaikan tidak sesuai dengan standar audit SA 500, yaitu auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam hal ini jelas sekali disebabkan karena KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan PT Indosat. Mereka malah memberikan label atau opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai. Dalam kasus ini yang dijelaskan, diungkapkan bahwa selain adanya pelanggaran kode etik auditor, yaitu kompetensi dan profesional dalam hal melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak terkait untuk menghindari kasus yang sama di kemudian hari adalah mengevaluasi secara berkala kebijakan akuntansi dan juga internal control, di mana hal ini dilakukan untuk memastikan pencatatan yang terperinci, wajar, dan akurat atas pengelolaan transaksi perusahaan. Hal tersebut memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, kinerja auditor harus berpegang penuh terhadap prinsip good governance. Prinsip good governance yang berlaku terhadap kinerja auditor di sini yaitu akuntabilitas yang mengharuskan auditor bertanggung jawab secara transparan dan wajar dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan di dalam pelaporan pekerjaannya. Baik, sekian dari penjelasan studi kasus dari PT Indosat Tbk. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait studi kasus yang telah kami sampaikan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.